Mahasiswa diharapkan dapat memahami peran media dalam konflik politik serta mendalami bagaimana media dapat memicu atau menyelesaikan konflik tersebut. Studi ini mencakup analisis mendalam tentang keberadaan media dalam peristiwa Arab Spring dan peran media sosial dalam konflik politik lokal. Pendahuluan, media berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi dengan peran sebagai pengawas dan fasilitator diskusi publik. Namun, dalam konteks konflik politik, media dapat menjadi pedang bermata dua. Media dapat memobilisasi massa untuk perubahan positif, tetapi juga dapat memanipulasi informasi dan memecah belah masyarakat. Arab Spring adalah contoh fenomenal dari pengaruh media dalam konflik politik, khususnya peran media sosial. 1. Peran media dalam konflik politik. A. Media sebagai pemicu konflik politik. Pembingkaian informasi, framing. Media dapat membingkai isu tertentu untuk menciptakan persepsi publik yang memihak atau memojokkan kelompok tertentu. Misalnya, framing negatif terhadap pemimpin otoriter di Tunisia dan Mesir saat Arab Spring. Diseminasi disinformasi. Berita palsu atau narasi manipulatif sering digunakan untuk memperburuk konflik. Contoh, kampanye hoaks yang menguatkan perpecahan dalam konflik politik. Mobilisasi emosi massa. Media, khususnya media sosial, memanfaatkan sentimen emosi seperti kemarahan atau ketakutan untuk memobilisasi aksi massa. B. Media sebagai penyelesai konflik politik. Platform untuk dialog. Media dapat memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Transparansi informasi. Media independen yang akurat dapat membantu masyarakat memahami isu politik dengan lebih jelas. Advokasi perdamaian. Melalui narasi damai dan inklusif, media dapat mempromosikan resolusi konflik. 2. Studi kasus, Arab Spring. Arab Spring adalah serangkaian protes dan revolusi yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara, MENA, pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Peran media dalam Arab Spring. Media sosial sebagai katalis revolusi. Facebook, Twitter, dan YouTube menjadi alat untuk menyebarkan informasi, memobilisasi massa, dan mendokumentasikan pelanggaran HAM. Di Tunisia, video pembakaran diri Muhammad Bouazizi viral di media sosial, memicu gelombang protes. Media tradisional. Stasiun TV internasional seperti Al Jazeera memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi ke audiens global. Dampak media dalam konflik. Positif, mobilisasi massa melawan rezim otoriter. Negatif, proliferasi hoaks dan propaganda yang memecah belah masyarakat. 3. Analisis media sosial dan konflik politik lokal. Peran media sosial dalam konflik politik lokal. Mobilisasi massa. Media sosial memungkinkan penyebaran pesan cepat untuk mengorganisasi aksi massa. Contoh, demonstrasi besar-besaran di Hong Kong, tagar okupi sentral, atau Indonesia, tagar reformasi di korupsi. Polarisasi dan fragmentasi. Algoritma media sosial sering memperkuat bias, menciptakan echo chamber yang memisahkan kelompok masyarakat. Diseminasi hoaks. Informasi palsu di media sosial sering kali digunakan untuk memperburuk konflik. Hambatan media sosial dalam penyelesaian konflik. Kurangnya regulasi terhadap penyebaran konten. Kesulitan dalam mendeteksi dan menghapus berita palsu. Potensi penyalahgunaan oleh aktor politik untuk manipulasi. 4. Solusi dan pendekatan resolusi konflik politik oleh media. Meningkatkan literasi media. Edukasi publik untuk memahami bias media dan cara mengidentifikasi disinformasi. Regulasi media sosial. Platform media sosial perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengontrol penyebaran konten yang memprovokasi konflik. Peran media independen. Media independen harus menegakkan standar jurnalistik tinggi dan memberikan liputan netral. Kolaborasi multi-stakeholder, pemerintah, LSM, media, dan masyarakat P. Meningkatkan literasi media, edukasi publik untuk memahami bias media dan cara mengidentifikasi disinformasi. Regulasi media sosial. Platform media sosial perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengontrol penyebaran konten yang memprovokasi konflik. Peran media independen. Media independen harus menegakkan standar jurnalistik tinggi dan memberikan liputan netral. Kolaborasi multi-stakeholder, pemerintah, LSM, media,
dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan narasi yang mendukung dialog dan perdamaian. 5. Diskusi kelas. Apa peran media sosial dalam mobilisasi politik di Arab Spring dan konflik lokal? Bagaimana media dapat meminimalisasi dampak negatif dalam konflik politik? Apakah media selalu memiliki pengaruh yang signifikan dalam konflik politik, atau ada faktor lain yang lebih dominan? Kajian konflik terkait pemberitaan media tentang kasus viral. Pendahuluan. Media memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dalam beberapa kasus, pemberitaan media tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tetapi juga memicu konflik baru akibat bias, framing tertentu, atau disinformasi. Kajian ini akan membahas konflik dalam pemberitaan media terkait beberapa kasus viral, seperti penyalahgunaan mobil dinas oleh seorang jaksa, penundaan gelar Dr. Bahlil Lahadalia dari UI, dan kasus-kasus viral lainnya yang beredar di Indonesia. 1. Kasus viral dalam pemberitaan media. A. Kasus jaksa dan penyalahgunaan mobil dinas. Fakta kasus. Pemberitaan media mengenai seorang jaksa yang menyalahgunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi memicu reaksi masyarakat. Media sosial menjadi platform diskusi yang memanas, dengan kritik tajam terhadap integritas institusi hukum. Konflik yang muncul. Eskalasi konflik, opini publik yang berkembang memicu tekanan kepada institusi terkait untuk mengambil tindakan cepat. Pemberitaan sensasional, beberapa media fokus pada aspek sensasi tanpa menunggu klarifikasi resmi, sehingga memicu misinformasi. Analisis konflik. Konflik ini dipengaruhi oleh framing media yang memprioritaskan opini publik dibandingkan fakta hukum. B. Penundaan gelar Dr. Bahlil Lahadalia dari UI. Fakta kasus. Pemberitaan tentang penundaan gelar Dr. Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia menjadi viral karena adanya kritik terkait kelayakan akademik dan transparansi dalam proses penulisan disertasi. Konflik yang muncul. Integritas akademik, diskusi tentang apakah politisi seharusnya menerima perlakuan khusus dalam lembaga akademik. Peran media sosial, platform seperti Twitter menjadi ajang debat antara pendukung dan kritikus Bahlil. Analisis konflik. Kasus ini mencerminkan konflik antara etika akademik dan persepsi publik terhadap politisasi pendidikan tinggi, yang diperburuk oleh pemberitaan media. C. Kasus viral lainnya. Kasus Verdi Sambo, pembunuhan berencana. Media membingkai kasus ini sebagai simbol penyalahgunaan kekuasaan di institusi penegak hukum. Konflik, tekanan publik melalui media sosial memengaruhi jalannya proses hukum. Kasus Mario Dandi dan penganiayaan anak. Media mengangkat gaya hidup mewah anak pejabat yang berujung pada penganiayaan fisik. Konflik, persepsi publik terhadap nepotisme dan gaya hidup pejabat negara yang tidak sesuai dengan moralitas masyarakat. Kasus lainnya, viral video pejabat daerah memamerkan kekayaan di media sosial. Framing isu poligami di kalangan pejabat publik. 2. Dampak pemberitaan media terhadap konflik. Positif. Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Memperkuat pengawasan publik terhadap kekuasaan. Negatif. Menimbulkan polarisasi masyarakat. Menyebabkan trial by media, di mana opini publik menghakimi tanpa proses hukum yang adil. Many. Konflik yang muncul. Eskalasi konflik, opini publik yang berkembang memicu tekanan kepada institusi terkait untuk mengambil tindakan cepat. Pemberitaan sensasional, beberapa media fokus pada aspek sensasi tanpa menunggu klarifikasi resmi, sehingga memicu misinformasi. Analisis konflik. Konflik ini dipengaruhi oleh framing media yang memprioritaskan opini publik dibandingkan fakta hukum. B. Penundaan gelar Dr. Bahlil Lahadalia dari UI. Fakta kasus. Pemberitaan tentang penundaan gelar Dr. Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia menjadi viral karena adanya kritik. Analisis konflik. Kasus ini mencerminkan konflik antara etika akademik dan persepsi publik terhadap politisasi pendidikan tinggi, yang diperburuk oleh pemberitaan media. C. Kasus viral lainnya. Kasus Verdi Sambo, pembunuhan berencana. Media membingkai kasus ini sebagai simbol penyalahgunaan kekuasaan di institusi penegak hukum. Konflik, tekanan publik melalui media sosial memengaruhi jalannya proses hukum. Kasus Mario Dandi dan penganiayaan anak.
Media mengangkat gaya hidup mewah anak pejabat yang berujung pada penganiayaan fisik. Konflik persepsi publik terhadap nepotisme dan gaya hidup pejabat negara yang tidak sesuai dengan moralitas masyarakat. Kasus lainnya, viral video pejabat daerah memamerkan kekayaan di media sosial. Framing isu poligami di kalangan pejabat publik. 2. Dampak pemberitaan media terhadap konflik. Positif, mendorong transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan publik terhadap kekuasaan. Negatif, menimbulkan polarisasi masyarakat, menyebabkan trial by media, di mana opini publik menghakimi tanpa proses hukum yang adil. Menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak akurat. 3. Analisis media dan konflik dalam pemberitaan kasus viral. A. Hambatan dalam pemberitaan media. Kurangnya verifikasi informasi. Media seringkali berlomba menjadi yang pertama melaporkan berita tanpa verifikasi yang memadai. Framing yang bias. Bias media dalam memilih narasi tertentu dapat memperburuk konflik. Tekanan ekonomi. Kepentingan untuk meningkatkan traffic sering mengorbankan kualitas jurnalistik. B. Tantangan media. Etika jurnalistik. Media harus menjaga keseimbangan antara menyampaikan informasi dan menjaga keharmonisan masyarakat. Tekanan publik. Media sering berada di bawah tekanan untuk menyajikan narasi yang sesuai dengan harapan audiens. 4. Solusi untuk media dalam meliput kasus viral. Meningkatkan etika jurnalistik. Media harus berkomitmen pada akurasi dan keseimbangan pemberitaan. Edukasi literasi media. Publik perlu diberdayakan untuk memahami dan mengkritisi pemberitaan media secara rasional. Kolaborasi dengan institusi resmi. Media harus menjalin hubungan yang lebih baik dengan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi yang valid. Mengutamakan perspektif resolusi konflik. Dalam meliput konflik, media harus mempromosikan narasi yang mendukung dialog dan penyelesaian masalah. 5. Diskusi kelas. Bagaimana media dapat menyeimbangkan antara kecepatan peliputan dan akurasi informasi? Apakah framing media selalu mencerminkan bias, atau ada kondisi di mana framing diperlukan untuk kejelasan? Bagaimana media dapat berperan sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan publik? Memahami dan mengkritisi pemberitaan media secara rasional. Kolaborasi dengan institusi resmi. Media harus menjalin hubungan yang lebih baik dengan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi yang valid. Mengutamakan perspektif resolusi konflik. Dalam meliput konflik, media harus mempromosikan narasi yang mendukung dialog dan penyelesaian masalah. 5. Diskusi kelas. Bagaimana media dapat menyeimbangkan antara kecepatan peliputan dan akurasi informasi? Apakah framing media selalu mencerminkan bias, atau ada kondisi di mana framing diperlukan untuk kejelasan? Bagaimana media dapat berperan sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan publik?